Seperti biasa, admin akan melanjutkan lagi spoiler Battle Through the Heaven episode 55. Namun karena admin sudah lama tidak upload video, maka sekalian akan membahas episode 54. Jadi kemungkinan durasinya lumayan panjang. Ingat, ini hanya spoiler berdasarkan alur cerita novelnya. Ada kemungkinan akan berbeda sedikit ketika tayang nanti. Yuk, mari kita mulai. Sebelumnya, di episode 53, 小野，小心点。 Apakah kalian berpikir bahwa aku masih akan menderita kerugian yang sama tanpa membuat persiapan? Xiaoyan tiba-tiba menepuk tangannya dengan lembut. Sesaat kemudian, suara desis angin tiba-tiba terdengar. Segera lebih dari 10 sosok manusia dengan cepat bergegas mengelilingi setengah lingkaran Yundu dan lainnya. Xiaoyan, apakah orang-orang ini yang disebut anggota sekte Mystic Cloud? Gaya ini memang luar biasa. Barisan ini dapat dianggap sebagai kekuatan yang cukup kuat, bahkan ketika ditempatkan di wilayah sudut hitam. Tatapan Lin Yan dipenuhi dengan minat saat dia berbicara dengan Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum dan segera melambaikan tangannya dengan lembut. Jangan tinggalkan siapapun. Ya, Lin Yan, Liu Qing, Lin Xiuya dan lainnya segera mengangguk. Doji yang kuat segera menembak keluar dari tubuh mereka, kemudian menembak tajam menyerang para ahli sekte Mystic Cloud. Hanya Lin Yan dan beberapa lainnya, ahli doang yang muncul kali ini. Xiaoyan tidak mengizinkan Ratu Medusa, Yingo, dan ahli lain yang berasal dari level Do Huang untuk muncul pada saat ini. Semua murid sekte Mystic Cloud bersiap untuk pertarungan habis-habisan. Kita benar-benar akan menyia-nyiakan klan primer, bahkan jika kita harus bertarung sampai mati. Para murid sekte Mystic Cloud di bawah yang telah berhenti karena aktivitas di langit segera memancarkan teriakan tertib setelah mendengar suara marah Yundu. Mereka sekali lagi melambaikan senjata mereka dan menyerbu ke bagian dalam klan primer. Dan garis pertahanan di dalam dengan cepat terkoyak. Hai Lau, aku akan meninggalkan 2 Do Huang untuk kamu tangani. Sisakan Do Huang yang tersisa pada yang lain. Xiaoyan sedikit mengernyit ketika dia melihat garis pertahanan di halaman dalam klan primer yang bergoyang hampir berantakan. Tidak masalah, Hai Bedong mengangguk tanpa ragu-ragu. Sayap es di punggungnya mengepak dan dia segera bergegas menuju Yundu dan Yunsa. Sementara Xiaoyan segera bergegas mendarat memasuki halaman dalam klan primer. Kakak Yafei, kamu bahkan menjadi lebih cantik daripada aku terakhir kali melihatmu 3 tahun yang lalu. Yafei agak linglung saat melihat wajah muda yang telah mendapatkan kematangan tambahan dibanding dengan 3 tahun yang lalu. Kamu bocah yang mengerikan masih mau kembali? 3 tahun ini, kakak Yafei telah bekerja keras karena klan Xiao. Xiaoyan menghela napas saat dia melihat kabut terbentuk di mata Yafei. Dia tahu tekanan yang dibawa Yafei selama beberapa tahun ini cukup hebat. Jika bukan karena dukungan Hai Podong, kemungkinan dia tidak akan mampu bertahan. Keluhan kecil yang dirasakan Yafei di hatinya langsung menghilang ketika mendengar suara rendah Xiaoyan yang berisi beberapa permintaan maaf. Itu benar, cepat datang dan lihat kakakmu. Yafei tiba-tiba pulih dan buru-buru menggerakkan tubuhnya ke samping. Adik Xiaoyan, kamu akhirnya kembali. Kamu tidak mengecewakanku. Kamu adalah kemuliaan klan Xiao dan ayah. Xiaoding berbicara dengan lembut ketika dia melihat Xiaoyan yang muncul lebih dewasa daripada 3 tahun yang lalu. Xiaoyan dengan cepat berjalan ke sisi Xiaoding. Rasa bahagia muncul di wajahnya, namun ketika pandangannya menyapu kursi roda, matanya langsung menyipit. Kakak, sudah sulit untukmu beberapa tahun ini. Xiaoyan perlahan berlutut di samping Xiaoding, matanya benar-benar merah, suara seraknya akhirnya tidak mampu menekan emosi di dalam hatinya. Telapak kasar Xiaoding perlahan mengusap kepala Xiaoyan menepuk pundaknya dan menegur. Kamu bocah, seperti apa tampangmu menangis di depan umum? Selain itu, sekarang bukan waktunya untuk mengenang masa lalu. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk, dia berdiri dari tanah, menatap Yafei di sampingnya yang matanya juga merah. Kakak Yafei, terima kasih banyak. Tinggalkan sekte Mystic Cloud di luar padaku. Xiaoyan tidak menunggu balasan Yafei, tubuhnya segera melintas dan muncul di udara. Di bawah, di dalam klan primer, kekejaman sudah melintas di mata Xiaoyan. Kedua tangannya sudah memunculkan api, kemudian kedua api bergabung menjadi api tak terlihat. Segera, kerumunan murid sekte Mystic Cloud yang menyerang, satu demi satu menjadi abu dan sebagian mencoba melarikan diri.
Para anggota klan primer yang melihat adegan ini tanpa sadar menelan seteguk air liur. Hanya pada saat ini mereka benar-benar memahami bahwa di mata orang kuat, kehidupan manusia hanya seperti kotoran. Yafei juga sangat terkejut dengan adegan menakutkan ini. Wajahnya yang cantik yang agak pucat mengangkat kepalanya untuk melihat Xiaoyan di udara. Orang ini tidak lagi seperti pria muda berhati lembut, namun ini mungkin dianggap hal yang baik baginya. Xiaoding tidak merasa ada perlawanan sedikit pun di hatinya di mana Xiaoyan memulai pembantaian. Yafei menganggukkan kepalanya sedikit. Dia baru saja akan berbicara ketika suara kaki kuda terdengar di luar. Orang-orang ini tentara dari keluarga kekaisaran. Taktik Yaoye benar-benar tidak buruk. Xiaoding tertawa samar dan berkata, mereka secara alami mencoba untuk menjilat dengan saudara ketiga, tapi itu tidak masalah. Akan ada cukup banyak manfaat bagi klan primer memiliki hubungan yang baik dengan keluarga kerajaan. Yafei mengangguk, tatapannya memandang kerumunan tentara keluarga kerajaan. Sekte Mystic Cloud telah mengabaikan hukum dan telah mengumpulkan massa untuk menyerang ke ibu kota. Bawa mereka semua pergi. Yaoye melambaikan tangan halus dan berteriak, kemudian menatap Xiaoyan di udara. Aku tidak tahu, apakah aku harus memanggilmu Tuan Yan Shao atau Tuan Xiaoyan? Xiaoyan melirik wanita yang agak akrab ini. Dia merajut alisnya dan tidak dapat mengenali identitasnya dalam waktu singkat. Dia adalah putri Yaoye, kamu sudah bertemu dengannya saat itu. Tawa Yafei perlahan-lahan ditransmisikan pada Xiaoyan saat dia mengurutkan kening. Oh, itu putri Yaoye. Xiaoyan juga tersenyum setelah diingatkan oleh Yafei, namun dia tidak punya waktu untuk berurusan dengan putri Yaoye. Dia kemudian langsung bergabung dengan pertempuran elit Dowang. Sosok hitam melintas di langit. Hanya beberapa menit, hampir 4 ahli Dowang menjadi terluka parah. Darah segar berceceran seperti kerut merah yang perlahan-lahan melayang di udara. Peng, tunjuk kejam lain Xiaoyan menabrak bagian belakang seorang Dowang. Kekuatan yang kuat menyebabkan dia langsung kehilangan kekuatan bertarungnya. Pada akhirnya jatuh dari langit dan tidak ada yang mengetahui apakah dia hidup atau mati. Kemudian Xiaoyan perlahan mengembuskan udara keruh dari dadanya. Tatapannya perlahan menyapu ke arah puncak gunung yang jauh di luar ibu kota. Aura yang sengit tiba-tiba melonjak dari tubuhnya dan langsung menyapu seluruh langit. Di saat aura Xiaoyan meletus, Yunsan di ruang pelatihan yang matanya tertutup serta Yun di aula terlarang tiba-tiba membuka mata mereka. Mata mereka dipenuhi dengan kaget dan tidak percaya. Aura ini bagaimana mungkin? Anak kecil ini sebenarnya masih hidup. Yunsan bergumam, kemudian bertanya pada tetua di aula. Apakah ada berita dari Yundo dan lainnya? Pemimpin sekte, tablet spiritual info, dan 3 tetua lainnya tiba-tiba terpisah beberapa saat. Tablet spiritual Yunsa dan beberapa tetua lainnya juga telah menjadi sangat redup. Dari penampilan situasi, mereka jelas menderita luka serius. Wajah Yunsan menjadi suram saat tatapannya menyapu ke arah kelompok tetua yang gelisah. Sesaat kemudian, telapak tangannya tiba-tiba membanting keras meja dan berdiri. Ini bukan omong kosong, bajingan kecil dari klan Xiao telah kembali. Klan Xiao? Semua orang terkejut ketika mendengar ini. Jangan bilang bahwa itu adalah Xiaoyan, bukankah dia sudah mati? Siapa bilang dia telah mati? Yunsan menatap semua orang dengan dingin. Aku merasakan auranya sebelumnya. Yundo dan lainnya mungkin telah bertemu dengannya. Sebuah keributan segera melonjak dalam aula besar ketika suara Yunsan terdengar. Maju ke level Douhuang dalam 3 tahun yang singkat. Bakat pelatihan ini hanya dapat digambarkan sebagai menakutkan. Yunsan menghirup napas dalam-dalam. Gelombang niat membunuh tiba-tiba menyapu keluar dari hatinya ke segala arah. Dia tidak bisa membiarkan orang ini tetap hidup. Xiaoyan bajingan, di masa lalu kamu dapat dianggap beruntung telah melarikan diri. Namun, jangan salahkan aku untuk menjadi kejam, karena kamu datang mencariku kali ini. Yunsan baru saja merenung sejenak. Tiba-tiba, ekspresi Yunca yang mengelola tablet spiritual dari banyak tetua, suaranya serak saat dia berbicara. Pemimpin sekte, tablet spiritual yang mereka miliki, semua meledak terpisah. Yunsan melambaikan tangannya dengan wajah tanpa ekspresi dan menekan keributan dalam aula besar.
Tak ada lagi kebutuhan untuk mengirim orang ke ibu kota. Bajingan kecil itu akan datang mencari kita. Beritahu semua orang bahwa sekte Mist Cloud akan memasuki keadaan siaga tinggi dari sekarang. Bunuh siapa saja yang secara pribadi naik ke gunung. Kemudian Yunsan segera melambaikan tangannya dan semua orang dengan cepat menyerbu keluar dari aula besar. Aula sekali lagi benar-benar diam setelah semua orang telah pergi. Bagaimana? Aku baru saja mengatakan kepadamu beberapa waktu lalu, Xiaoyan selamat dengan baik di daerah wilayah sudut hitam. Sepertinya sekte Mist Cloud akan dihadapkan dengan kesulitan yang cukup besar. Gumpalan kabut hitam tiba-tiba muncul di aula besar. Wajah Yunsan berkedut, sebuah keganasan melintas di matanya. Dia hanyalah bajingan kecil, meskipun saat ini dia memiliki kekuatan Dohuang, aku masih bisa membunuhnya dengan mudah. Setelah aku menangkapnya, aku akan membiarkannya merasakan perasaan yang lebih buruk daripada kematian. Aku tidak peduli tentang dendam antara kalian, namun menurut informasi kami, Xiaoyan memiliki tubuh roh Yao Junje dalam tubuhnya. Tinggalkan Yao Chen untuk berurusan denganku, yang perlu kamu lakukan adalah untuk menangkap Xiaoyan. Dan sekali lagi kabut hitam menghilang di aula besar. Setelah Xiaoyan membunuh 5 doang, dia kemudian bergegas bergabung dalam pertempuran Hai Bodong. Bang, tinju Xiaoyan mengepal. Dua sosok manusia membawa angin yang tajam jatuh ke dalam kota. Mereka menabrak jalan keras seperti bola peluru. Kekuatan liar dan kekerasan menyapu keluar seperti banjir. Yundu dan Yunsa berbaring di lubang yang sangat besar seperti mayat. Aura mereka sudah sangat lemah saat ini, di mana bahkan kematian sudah dekat. Darah segar mengalir dari sudut mereka. Semangat dan kehidupan dalam mata mereka cepat berlalu. Tidak diragukan lagi, mereka mati dengan cara yang sangat menyedihkan di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya dalam kota. Yao Lao yang berdiri di menara tinggi di kota kekaisaran juga menghembuskan napas panjang saat aura Yundu dan Yunsa menghilang. Dari kelihatannya, aku akan perlu untuk membuat kontak dengan klan Nalan, klan Mo, dan asosiasi alkemis. Sejak Xiaoyan kembali, tidak akan lama lagi pertempuran menentukan dengan sekte Mist Cloud akan terjadi. Jika satu orang berdiri di sisi yang salah dalam pertempuran ini, ada kemungkinan akan ada masalah. Yao Lao tertawa pahit dan menggeleng sambil menghela nafas. Xiaoyan yang berada di langit secara alami tidak menyadari dampak seperti apa yang telah dia bawa ke faksi-faksi di ibu kota setelah membunuh semua tetua sekte Mystic Cloud. Tatapannya perlahan menyapu kota besar di bawah, segera berhenti sejenak di beberapa tempat, istana kekaisaran, asosiasi alkemis, klan Mu, klan Nalan. Menarik tatapannya, dia melambaikan tangannya pada Lin Yan dan lain-lain, kemudian berbalik dan melihat ke arah Hai Bodong, yang matanya difokuskan pada 2 mayat di lubang yang dalam di bawah. Halo, aku minta maaf, aku tidak bisa menahan diri untuk menarik lawanmu beberapa saat yang lalu. Hai Bodong tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Namun, ada beberapa ketakutan yang tersisa di hatinya. Bahkan dia hanya bisa samar-samar melihat cahaya warna perak yang berkedip ketika Xiaoyan menyerang sebelumnya. Setelah itu, dia melihat mereka berdua memberikan lebih dari 10 pertukaran dalam waktu sepersekian detik. Sesaat kemudian, 2 elit Douhuang jatuh dengan luka serius. Halo, 3 tahun ini, terima kasih banyak. Xiaoyan mengepakkan sayapnya dan berhenti di depan Hai Bodong. Bocah kecil, kamu telah menjadi cengeng setelah pergi selama 3 tahun. Hai Bodong menggelengkan kepalanya, tertawa dan memarahi. Xiaoyan juga tersenyum lembut, kemudian mengeluarkan sebuah obat dari cincin penyimpanannya. Hai Lao, ini adalah imbalan yang telah aku janjikan untukmu saat itu. Ini akan memungkinkanmu untuk memulihkan kekuatan puncakmu saat itu. Hai Bodong tiba-tiba menegang untuk waktu yang lama sebelum ekspresi gembira dengan cepat menyebar di seluruh wajahnya. Aku juga telah menunggu 3 tahun untuk hari ini, untuk berpikir bahwa kamu masih ingat kesepakatan kita. Setelah menerima botol obat dari Xiaoyan, Hai Bodong membawa kelompok Xiaoyan masuk ke dalam klan primer. Di sana, Yafei dan Xiaoding telah menunggu. Ketika Yundu dan Yunsa dikalahkan, serangan besar-besaran ini untuk memusnahkan klan primer perlahan-lahan berakhir. Dalam pertarungan ini, sekte Mystic Cloud yang datang dengan cara mengancam akhirnya menderita pukulan ganas. Tidak hanya 9 ahli yang benar-benar kalah, tetapi lebih dari setengah murid biasa terbunuh atau terluka. Mereka yang tetap hidup segera dikurung di penjara ibu kota.
Xiaoyan memimpin Lin Yan dan Lenya saat mereka mendarat di mansion klan Primer. Dia kemudian tersenyum pada Xiaoding sebelum berbalik pada Xiaoli di belakangnya. "Kakak kedua, mengapa kamu tidak datang untuk menemui kakak?" Xiaoli tersenyum dan melangkah keluar dari belakang Xiaoyan. "Kakak, apakah kamu baik-baik saja?" Xiaoding tersenyum sedikit saat dia melihat wajah Xiaoli yang bahkan lebih tipis dan gelap daripada 2 tahun yang lalu. "Sudah sulit bagimu beberapa tahun ini. Untungnya kamu telah mengingat kata-kataku dan tidak membiarkan masalah terjadi pada saudara ketiga. Jika tidak, kamu tidak boleh kembali dan mencariku." Xiaoli mengusap kepalanya dengan sedikit teguran dalam kata-kata Xiaoding, namun dia tidak menunjukkan sedikit pun ketidaksenangan atau perlawanan. "Kamu bocah kecil, mengapa kamu telah mencapai level Douhong setelah tidak bertemu denganmu selama 2 tahun? Xiaoli terkejut ketika mendengar ini. Dia segera buru-buru berbicara. "Ini tentu saja semua berkat saudara ketiga." Tangan Xiaoli berada di belakangnya memberi sinyal pada Xiaoyan saat dia berbicara. Xiaoyan terdiam di hatinya saat dia melirik sinyal tangan Xiaoli. Penolakan saudara kedua untuk mengungkapkan hal tentang dia menggunakan sisa hidupnya sebagai ganti untuk menembus level Douhong itu karena dia takut Xiaoding akan khawatir. "Sepertinya aku harus memikirkan metode untuk menghapus masalah pil pelahap kehidupan saudara kedua. Bahkan jika kita ingin menyusul satu sama lain, kita tidak perlu melakukan ini di depan pintu. Ayo, mari masuk dan berbicara." Hai Bodong di samping membuka mulutnya dan tertawa ketika melihat 3 orang yang bercakap-cakap dengan gembira. Semua orang mengeluarkan tawa ketika mendengar ini. Mereka segera mengikuti Hai Bodong dan menyerbu ke aula. Lin Yan, Lin Xiuya, Liu Qing, dan lainnya secara acak duduk di samping Xiaoyan. Sementara para ahli dari gerbang Xiao seperti Yao bersaudara dan lainnya ragu sejenak sebelum berdiri lurus di belakang Xiaoyan seperti pilar kayu. Hai Bodong menyerap semua tindakan kelompok ke dalam matanya. Jantungnya juga secara samar-samar menebak beberapa hal. Kemudian dia menoleh pada Xiaoyan dan menyuarakan pikirannya. "Aku khawatir kamu berencana untuk bertempur sampai mati dengan sekte Mystic Cloud setelah kembali, bukan? Apakah Hai Lao berpikir bahwa ada kemungkinan klan Xiao dan sekte Mystic Cloud dapat hidup berdampingan di Kekaisaran Jamah?" Kekuatan sekte Mystic Cloud sangat berbeda dengan 3 tahun yang lalu. Mereka saat ini benar-benar kuat. Selain Yun San, mereka setidaknya memiliki 3 elit Douhuang. Ekspresi Hai Bodong secara bertahap menjadi serius saat dia perlahan berbicara. "Meskipun kamu telah membawa cukup banyak ahli kali ini dengan hanya mengandalkan kekuatan mereka, itu masih belum cukup." Hai Bodong jelas tahu hanya dengan mengandalkan Lin Yan dan lainnya, kekuatan ini belum cukup. Xiaoyan hanya tersenyum sambil menatap ekspresi serius Hai Bodong. Dia kemudian tiba-tiba bertepuk tangan. Segera suara sedikit angin bergegas tiba-tiba muncul. 3 sosok akhirnya mendarat di aula. Yinggu, Sume, dan Tiwu, 3 elit Douhong muncul di depan semua orang. "Pimpin Xiao, kami tidak membangkitkan perhatian siapapun ketika kami memasuki kota kali ini." Yinggu menyapu pandangannya ke atas aula dan tersenyum ketika dia berbicara pada Xiaoyan. "Aku telah menunggu kalian bertiga." Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Dia kemudian memalingkan kepalanya ke arah Hai Bodong. "Hai Lao, sekarang jumlah Douhong di tanganku tidak lebih rendah dari sekte Mystic Cloud. Apa yang harus ditakuti?" Wajah Hai Bodong menjadi tertegun saat dia melihat 3 orang yang muncul di aula. Dia juga menyadari bahwa kekuatan 3 orang ini semua mirip dengannya. Xiaoyan tersenyum melihat wajah tertegun Hai Bodong. Memegang cangkir teh di tangannya, dia kemudian berkata dengan lembut, "Adapun Yun San, tinggalkan dia untuk..." Ruang di aula tiba-tiba bergoyang sebelum Xiaoyan selesai berbicara. Itu juga membuatnya kaget. Beberapa saat kemudian, sosok tinggi dan sosok pendek dengan aneh muncul. Mereka adalah Ratu Medusa dan Jian yang sudah membawa kotak obat. Jelas, kedua orang ini telah keluar untuk mencuri bahan obat tanpa memberitahunya lagi. Bahkan yang membuat marah Xiaoyan, mereka mengambil kotak obat ini dari klan Primer. "Hai Lao, maafkan aku. Kedua orang ini benar-benar membuat onar dan menempatkan perhatian mereka pada klan Primer." Xiaoyan kemudian mengembalikan kotak obat pada Hai Bodong. Mulut Ratu Medusa bergerak sedikit ketika dia melihat ini. Kelihatannya dia sangat tidak mau kotak obat ini dikembalikan. Namun ketika dia melihat Xiaoyan mengabaikannya, dia hanya bisa pasrah mengangkat kepalanya. Matanya yang indah menatap lama Hai Bodong di kursi pemimpin. Hai Bodong dengan cepat pulih setelah bertemu mata dengan Ratu Medusa. Merasakan perasaan yang berbahaya membuat tubuhnya menggigil. Dia buru-buru berdiri dan berbicara dengan Xiaoyan.
Kamu tidak perlu untuk mengembalikannya, karena dia suka, kami akan memberikannya padanya. Xiaoyan hanya bisa memberikan senyum malu ketika dia melihat Haibodong melakukan yang terbaik untuk menghindari mengambil kotak kembali. Kemudian Haibodong mengeluarkan batu keringan sambil berkata, "Seseorang, tolong ambilkan kursi." Haibodong dengan cepat menginstruksikan ketika melihat Ratu Medusa masih berdiri. Xiaoyan mungkin berani meninggalkan wanita yang menakutkan ini berdiri di sana, tapi dia tidak memiliki keberanian untuk melakukannya. Ekspresi dingin Ratu Medusa diam-diam menjadi sedikit lebih hangat setelah melihat sikap Haibodong. Baru kemudian dia merasa bahwa orang tua ini yang telah dia segel selama bertahun-tahun sedikit menyenangkan untuk dilihat. "Kamu ingin berurusan dengan Yunsan? Bukankah itu terlalu beresiko? Mengapa kita tidak melakukan hal ini? Kami akan mencoba yang terbaik untuk membuat kontak dengan dua klan yang tersisa, Asosiasi Alkemis dan Keluarga Kekaisaran." Haibodong tiba-tiba membuka mulutnya untuk memberikan saran. "Terserah Hailau." Xiaoyan tidak terlalu tertarik atas saran ini. Iblis tua dari keluarga kerajaan dan Fama memang memiliki kekuatan. Namun kekuatan bertarung yang dapat diberikan oleh klan Nalen dan klan Mo pada dasarnya dapat diabaikan. Seorang ahli dari level Douwang tidak lagi banyak digunakan dalam pertempuran semacam ini. Saudara ketiga, Hailau benar. Hal ini jauh lebih meyakinkan dibandingkan hanya dengan mengandalkan orang-orangmu jika kita ingin menghilangkan sekte Mystic Cloud. Xiaoding merenung sejenak sebelum akhirnya perlahan-lahan membuka mulutnya. Kemudian Xiaoyan berpikir sejenak setelah mendengar Xiaoding membuka mulutnya dan tidak terus menolak. "Baiklah, kalau begitu aku akan menyusahkan Hailau untuk melakukan kontak dengan mereka. Cara yang terbaik adalah menyelesaikan semua masalah ini sebelum mulai bertarung dengan sekte Mystic Cloud." Masih ada hal lain. Haibodong sekali lagi berbicara. "Raja pil obat Guhe, jika dia mampu ditarik oleh sekte Mystic Cloud, kemungkinan kekuatan sekte Mystic Cloud akan melambung tinggi." Xiaoyan menyipitkan matanya. Dia mengetuk jarinya dengan lembut sebelum berkata, "Guhe juga seorang tetua alkemis. Mungkin kita bisa meminta Fama untuk menemukannya. Yang terbaik adalah aku bisa bertemu dengannya, dan aku akan memikirkan cara untuk membuatnya mempertahankan netralitasnya." Setelah diskusi selesai, Xiaoyan pergi ke Mansion Xiao untuk bertemu dengan anggota klan Xiao. Kemudian dia meninggalkan segala urusan klan Xiao pada Xiaoli, sementara dia mempersiapkan diri untuk berurusan dengan sekte Mystic Cloud. Satu hari berlalu, Haibodong sudah membuat kontak dengan sisa faksi besar ibu kota. Pertemuan tempat di mana mereka akan mendiskusikan hal-hal terletak di Asosiasi Alkemis yang telah mempertahankan posisi netral dalam Kekaisaran Jama. Xiaoyan kebetulan bertemu Haibodong dan Yafei yang akan pergi ketika dia tiba di klan Primer paginya. "Xiaoyan." Haibodong tertawa terbahak-bahak saat dia melihat Xiaoyan. Dia baru saja akan menyapa, namun ketika melihat Ratu Medusa di belakangnya, wajah Haibodong langsung mengejang sedikit. Dia kemudian batuk datar dan berkata, "Aku baru saja akan mengirim seseorang untuk mencarimu. Aku sudah membuat kontak dengan keluarga kekaisaran, klanmu, klan Nalan untuk bertemu di Asosiasi Alkemis hari ini untuk membicarakan beberapa masalah kerjasama." Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Dia membelai kepala Jian di sisinya. Dia masih khawatir bahwa gadis kecil ini akan diculik oleh Ratu Medusa. Namun dia tidak bisa berkata apa-apa melihat Ratu Medusa terus mengikutinya. Kelihatannya wanita ini memiliki minat yang besar pada Jian. "Xiaoyan, ini?" Yafei kaget saat melihat Ratu Medusa mengikuti di belakang Xiaoyan. Dia segera tersenyum dan bertanya, "Seorang teman, kamu bisa memanggilnya Cailin?" Xiaoyan tampaknya telah merasakan ada sesuatu yang tidak beres di bawah fokus mata memerah Yafei. Oleh karena itu, dia hanya bisa menjawab samar. "Jadi, ini Nona Cailin." Yafei mengangkat alisnya setelah mendengar ini. Dia maju 2 langkah, kemudian mengamati wajah sempurna Ratu Medusa. "Nona Cailin memang cantik, tidak heran kamu mengikuti di samping adik Xiaoyan." Xiaoyan segera terkejut ketika mendengar kata-kata Yafei. Mengapa Yafei sedikit berbeda hari ini dibanding kemarin? Apakah dia cemburu? Xiaoyan diam-diam merenung di dalam hatinya. Sebagai pria, mungkin sulit baginya untuk merasakan beberapa pemikiran seorang wanita. Namun Ratu Medusa berhasil merasakan sedikit permusuhan dan kehati-hatian dalam nada wanita di depannya. Ratu Medusa samar-samar dapat merasakan bahwa wanita cantik di depannya memiliki beberapa perasaan khusus terhadap Xiaoyan. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Ratu Medusa tanpa sadar merajut alisnya mendengar kata-kata Yafei.
Emosi yang tidak diketahui naik di dalam hatinya. Emosi semacam ini menyebabkan dia merasa agak frustasi. Wajahnya yang cantik kemudian berpaling pada Xiaoyan dan nada suaranya berubah jauh lebih dingin. Mengapa kita menyerap percakapan di sini, bukan melakukan hal yang serius? Xiaoyan juga kaget saat melihat ekspresi Ratu Medusa tiba-tiba berubah dingin. Tatapannya segera menyapu wajah Yafei dan Ratu Medusa. Hatinya merasa bingung. Mengapa dua wanita ini tidak cukup normal hari ini? Hai Bodong di samping, orang yang sangat berpengalaman di usia tuanya. Dia sekilas berhasil melihat suasana agak tidak ramah antara Yafei dan Ratu Medusa. Kemudian dia segera mengeluarkan batuk kering dan buru-buru menarik Yafei ke belakangnya. Jika wanita ular cantik ini tiba-tiba menyerang, Yafei kemungkinan tidak akan mampu bahkan untuk bertahan satu pukulan. Yafei, semua rumah lalang klan akan sekali lagi terbuka hari ini. Hal ini juga merepotkan, kamu harus buru-buru mengarahkan mereka. Sementara aku dan Xiaoyan masih perlu buru-buru untuk pergi ke asosiasi alkemis. Meskipun Yafei agak tidak mau, dia hanya bisa mengangguk saat mendengar perintah Hai Bodong. Namun sebelum dia pergi, dia perlahan-lahan berjalan di depan Xiaoyan dan merapikan pakaiannya. Xiaoyan, jangan bertindak bodoh dalam pertemuan ini. Sekarang kamu tidak hanya membawa nasib klan Xiao, tetapi kamu juga berhutang janji padaku. Tentu saja aku tidak akan melupakannya. Aku telah berjanji akan mencoba yang terbaik untuk membantumu, bahkan jika kakak Yafei ingin menjadi seorang ratu di masa depan. Yafei tersenyum sambil menutup mulutnya dan tertawa dengan penuh sayang. Aku tidak tertarik menjadi seorang ratu. Hai Bodong tertawa kering sambil melihat mereka berdua menggoda satu sama lain. Dia bisa merasakan bahwa wajah Ratu Medusa di belakang Xiaoyan menjadi semakin dingin. Baiklah, aku akan pergi dulu. Kalian semua harus buru-buru ke asosiasi alkemis. Yafei membelai kepala Xiaoyan dengan lembut. Ketika dia membalikkan tubuhnya, tatapannya samar-samar melirik Ratu Medusa. Xiaoyan menyaksikan sosok bergoyang memikat perlahan menghilang dari pandangannya. Baru kemudian dia beralih pada Ratu Medusa dan tersenyum. Mari kita pergi. Jika kamu belum cukup untuk melihat, kamu dapat mengikutinya dan terus menonton. Ratu Medusa melirik Xiaoyan sambil tertawa dingin. Dia segera berbalik dan keluar. Wanita ini, kenapa dia bertingkah begitu aneh hari ini? Xiaoyan menggelengkan kepalanya ketika dia melihat Ratu Medusa. Dia cemburu, semua wanita seperti itu. Hai Bodong di samping tertawa dan segera mengangkat jempolnya ke arah Xiaoyan. Kamu benar-benar berhasil menjinakkan ular wanita cantik ini yang namanya ditakuti di seluruh kekaisaran Jama saat itu. Cemburu? Xiaoyan tiba-tiba tertawa keras saat mendengar ini. Dia tidak berpikir bahwa Ratu Medusa bisa memiliki emosi seperti itu. Selain itu, jinak, lupakan hal tentang itu. Siapa tahu jika dia akan segera bermusuhan setelah perjanjian 1 tahun dan membunuhnya. Lebih baik menghindari main-main dengan wanita ini. Gadis kecil ini kelihatannya sedikit berbeda. Mengapa aku merasa? Tatapan Hai Bodong tiba-tiba berhenti pada Jian yang sedang memegang tangan Xiaoyan dan berbicara dengan terkejut. Orang tua, jangan melihat orang sembarangan. Jika tidak, aku akan meminta kakak Cailin untuk memukulmu. Jian agak tidak senang ketika Hai Bodong menatapnya. Dia merengkuk mulut kecilnya dan berbicara dengan cara yang nakal. Xiaoyan tersenyum dan membelai kepala Jian. Hai Lao tidak boleh meremehkan Jian. Hampir tidak ada orang di level doang cocok dengannya. Bahkan beberapa Douhuang tidak akan merasa baik setelah kena pukulannya. Baiklah, mari kita pergi ke asosiasi alkemis. Di sebuah aula asosiasi alkemis, beberapa sosok manusia duduk di dalamnya. Mereka kadang-kadang akan berbincang, namun suara pintu berderit membuat mereka semua terdiam sejenak. Kemudian suara yang jelas terdengar ketika pintu terbuka. Semuanya, kita belum bertemu selama 3 tahun. Bagaimana kabar kalian? Xiaoyan benar-benar tak terduga bahwa kamu telah mencapai tingkat tersebut setelah tidak bertemu selama 3 tahun. Ini benar-benar membuatku merasa malu. Jialao adalah orang pertama di aula yang pulih. Dia buru-buru berdiri dan berbicara dengan suara yang jelas dan keras. Saudara Xiaoyan, silahkan ambil tempat dudukmu. Kami hanya menunggumu. Muzan melihat Xiaoyan yang tampil luar biasa sebelum melirik Muzan di sampingnya, yang sudah menjadi orang paling luar biasa di antara generasi muda klan Mo. Muzan yang duduk di samping Muzan segera memutar matanya dan menatap Xiaoyan.
Orang ini, aku benar-benar tidak tahu bagaimana dia berlatih. Kekuatannya justru naik begitu cepat. Mujan bergumam dalam hatinya. Saat itu, dia bisa dianggap telah bertukar pukulan dengan Xiaoyan di pesta itu. Mereka berdua memiliki kekuatan yang sama. Namun sekarang, kesenjangan ini telah jauh sampai batas yang agak menakutkan. Xiaoyan juga tersenyum ketika melihat senyum Mujan. Dia perlahan memasuki aula dan menyapa beberapa orang. Namun dia mengabaikan Nalanji dan Nalansu. Senyum di wajah Nalanji dan Nalansu agak dipaksa ketika mereka melihat Xiaoyan menyelesaikan salam dengan semua orang sebelum menemukan kursi di samping Hai Podong. Tindakan dari Xiaoyan ini jelas menunjukkan bahwa dia masih memiliki dendam pada klan Nalan. Aku pikir semua orang sudah menyadari alasanku untuk mengumpulkan semua orang di sini. Xiaoyan mengangkat pandangannya dan mulai perlahan berbicara dengan senyum. Aku belum kembali selama 3 tahun dan tidak mengharapkan bahwa sekte Mystic Cloud telah berkembang sedemikian rupa. Sekte Mystic Cloud telah menghancurkan klan Xiaoku, dan aku, Xiaoyan, tidak akan berhenti sampai di mana salah satu dari kita akan mati. Hari ini, aku telah mengundang semua orang untuk bergabung dan bergandengan tangan untuk menghilangkan sekte Mystic Cloud dari kekaisaran Jama. Tuan Xiaoyan, sekte Mystic Cloud memang saat ini telah menjadi lebih kuat, namun ini tampaknya tidak berdampak langsung pada kami. Orang yang pertama membuka mulutnya untuk berbicara setelah mendengar kata-kata Xiaoyan adalah Yao Ye. Xiaoyan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Belum lama ini, ketika aku melewati Jingui Pass, aku kebetulan bertemu seorang tetua dari sekte Mystic Cloud sedang membantu seorang wakil komandan untuk merebut tempat komandan di sana. Jika dia berhasil, pasukan yang ditempatkan di sana mungkin akan berubah menjadi bawahan pimpinan sekte Mystic Cloud. Ekspresi Jialau dan Yao Ye berubah drastis secara bersamaan ketika mereka mendengar kata-kata Xiaoyan. Jika hal ini benar, bukankah sekte Mystic Cloud telah benar-benar mulai bertindak untuk melawan keluarga kerajaan? Tatapan Xiaoyan menyapu seluruh tempat dan berbicara dengan senyum. Aku akan terlibat dalam pertempuran yang menentukan akhir sampai mati dengan sekte Mystic Cloud. Setiap orang harus menentukan posisi mereka sebelum pertempuran menentukan ini. Suasana di aula merasa agak menindas di bawah kata-kata Xiaoyan. Jialau, Fama, Muchen, Nalanji saling bertukar pandang satu sama lain. Klan primer akan berdiri di sisi Xiaoyan. Semua orang lebih baik berpikir dengan hati-hati. Hai Podong tertawa dan berbicara ketika melihat semua orang ragu-ragu. Tuan Xiaoyan, bolehkah aku tahu seberapa besar peluangmu untuk kemenangan dalam pertempuran besar ini? Muchen terbatuk lembut sebelum tiba-tiba berbicara. Jialau dan lainnya buru-buru bersiap mendengarkan jawaban Xiaoyan. Tentu, jika Xiaoyan ingin mereka berpihak padanya, secara alami mereka ingin Xiaoyan mengungkapkan beberapa kartu truf yang bisa meyakinkan mereka. Kemungkinan kemenangan 50%. Xiaoyan hanya senyum dan menjawab samar. Jawaban Xiaoyan menyebabkan semua orang menjadi agak tidak puas. Jialau segera tertawa datar sambil berkata, meskipun kamu telah membawa kembali cukup banyak ahli doang, sekte Mystic Cloud juga memiliki banyak ahli. Selain itu, mereka juga setidaknya memiliki 3 elit Do Huang. Tentu saja, orang yang paling merepotkan adalah Yun San. Apakah kamu memiliki kepercayaan diri untuk berurusan dengan Yun San? Xiaoyan tersenyum ketika mendengar ini. Dia menjentikkan jarinya saat seuntai api giok hijau menembak ke jendela sebelum menghilang. Segera 3 sosok Do Huang bergegas masuk. Aku secara alami memiliki elit Do Huang. Xiaoyan tersenyum tipis dan menunjuk All Yinggu dan 2 lainnya yang muncul. Namun, suara baru saja terdengar ketika ruang di sekelilingnya tiba-tiba berdesir. Segera, sosok tua yang agak ilusi secara bertahap muncul di depan tatapan tertegun semua orang. Tentu saja, kami juga memiliki elit Dozong. Tawa tua perlahan terdengar saat sosok ilusi muncul. Xiaoyan juga mengungkapkan wajah tertegun di dalam keheningan. Dia akhirnya diam-diam mengusap kepalanya dan tertawa getar saat berkata, "Guru, mengapa kamu keluar?" Cara di mana Xiaoyan menyapa pria tua misterius ini segera menyebabkan hati setiap orang untuk melompat keras. Itu baik-baik saja, cepat atau lambat orang lain akan tahu. Yalau tertawa. Ini adalah pertama kalinya dia muncul di depan orang lain dengan pengecualian Xiaoyan dan Medusa. Namun kemunculan ini bukanlah sembarangan.
Dia tahu kemungkinan akan mengalami kesulitan menyembunyikan dirinya dalam pertempuran yang menentukan antara Shoyan dan sekte Mystic Cloud. Selain itu, kemunculannya ini akan menepis keraguan orang lain tentang kekuatan Shoyan dan segera memutuskan sikap mereka. Setiap orang menjadi makin terkejut setelah mereka mendengar percakapan antara Shoyan dan Yaolao. Mereka tanpa sadar menelan seteguk air liur. Dibandingkan dengan Yaolao dan lainnya, Hai Bedong dan kelompok Olingu bahkan lebih terkejut. Ini karena mereka jelas menyadari, selain orang tua misterius ini, masih ada seorang ahli yang sangat kuat yang bisa bersaing dengan Olit Dojong di sisi Shoyan, yaitu Ratu Medusa. Di sudut aula, Nalanji dan Nalansu juga secara bertahap pulih dari keterkejutan penampilan Yaolao ini. Mulut mereka penuh dengan kepahitan. Semakin besar kekuatan yang ditampilkan oleh Shoyan, semakin besar penyesalan berkembang di dalam hati mereka. Awalnya Shoyan akan menjadi menantu klan Nalan jika semuanya berjalan lancar. Namun, Yaolao memperhatikan ekspresi semua orang dalam aula. Dia melambaikan tangannya dan duduk di kursi di samping Shoyan. Kalian bisa terus membahas apa yang ingin kalian diskusikan. Tidak perlu khawatir tentang aku yang tua ini. Setelah mendengar kata-kata Yaolao, semua orang di aula, termasuk Yaolao, buru-buru menangkupkan kedua tangannya. Bolehkah aku tahu siapa senior ini? Sepertinya aku belum pernah bertemu senior ini di Kekaisaran Jama. Aku tidak berasal dari Kekaisaran Jama. Aku takut bahwa kalian semua belum lahir ketika aku menjelajahi benua. Yaolao tertawa. Tatapannya segera berbalik dan menyapu ke arah Fama di aula. Pemikiran yang mendalam muncul di dalam hatinya. Dia tampaknya berusaha mengingat sesuatu. Kamu alkemis kecil yang dulu kan? Aku masih ingat auramu. Setelah tidak bertemu selama bertahun-tahun, kamu tampaknya telah mendapatkan beberapa kemampuan. Tubuh Fama bagaimanapun tiba-tiba bergetar. Dia mengangkat kepalanya tanpa sadar berteriak. Kamu adalah orang tua saat itu? Yaolao tertawa asal-asalan dan mengangguk. Dia kemudian melihat ekspres bingung Shoyan dan berkata, Dulu aku bertemu dengannya ketika aku menjelajahi benua. Waktu itu aku melihat bahwa dia memiliki beberapa bakat dan membantunya sedikit. Mendengar kata-kata Yaolao, wajah semua orang berkedut dan segera menyeka keringat dingin di wajah mereka. Orang ini bukankah dia iblis tua yang asli? Sementara semua orang menyeka keringat dingin mereka, Fama buru-buru turun dari kursinya dan berlutut ke arah Yaolao dari jauh. Namun Yaolao melambaikan lengan bajunya sebelum kedua lutut Fama akan menyentuh tanah dan memaksanya tetap berdiri. Tidak perlu memberikan ucapan hormat seperti itu, aku hanya sedikit tertarik saat itu. Yaolao hanya menggelengkan kepalanya tak berdaya ketika dia melihat bahwa semua orang begitu takut. Wajah mereka berulang kali memancarkan keringat dingin. Baiklah, kalian semua harus membahas hal-hal penting. Jika tidak, muridku akan menyalahkan karena mengganggu diskusi kalian. Apa yang dikatakan Shoyan sebelumnya adalah benar. Ada beberapa hal yang harus diselesaikan sebelum pertempuran menentukan dengan sekte Mystic Cloud. Oleh karena itu, yang terbaik, kalian semua harus memilih dengan hati-hati. Ada ancaman samar menjelang akhir kata-kata Yaolao. Setelah mengatakan ini, tubuh Yaolao segera gemetar dan tubuh ilusinya secara bertahap menjadi samar, setelah itu menghilang. Shoyan hanya bisa pasrah menggelang setelah melihat Yaolao menghilang. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat semua orang sebelum tertawa. Aku minta maaf, guru selalu begitu mudah. Semua orang buru-buru ikut tertawa setelah mendengar ini. Mereka merasa saat ini Shoyan layak diperlakukan untuk serius. Jadi, apakah kalian sudah memutuskan? Jari Shoyan dengan lembut mengetuk meja sebelum mengangkat matanya dan bertanya. Aula besar sekali lagi menjadi diam. Sesaat kemudian, Fama tiba-tiba menggertakkan giginya dan berbicara. Orang tua itu telah mencerahkanku di masa lalu. Asosiasi alkemisku akan melakukan yang terbaik untuk membantumu melawan sekte Mystic Cloud. Karena pemimpin asosiasi berani, klanmu kami akan juga menemanimu. Muchen membanting keras meja di depannya. Dengan keras berbicara tak lama setelah suara Fama terdengar. 3 dari 5 paksi besar telah menunjukkan sikap mereka. Yang tersisa adalah keluarga kerajaan dan klan Nalan. Yaoya merajut alisnya erat. Dia menatap Yaolao sebelum berbicara pada Shoyan. Shoyan, bukan tidak mungkin bagi keluarga kerajaan kami untuk membantumu. Namun aku ingin mengajukan pertanyaan. Sekte Mystic Cloud memang harimau ganas besar di Kekaisaran Jama, namun faksimu juga tidak lemah sekarang.
Jika sekte Mystic Cloud benar-benar tersingkir di masa depan, akankah kamu akan menjadi harimau ganas lain dalam kegesaran jamah? Jari Xiaoyan dengan lembut mengetuk meja kemudian melirik wajah serius Yaoye. Dimanapun akan selalu ada kesenjangan antara yang kuat dan lemah. Faksiku mungkin akan menjadi harimau ganas di masa depan, namun aku bisa menjamin, selama keluarga kerajaan tidak mencoba untuk melakukan apa-apa, aku pasti tidak akan melakukan sesuatu yang mirip dengan upaya sekte Mystic Cloud. Putri Yaoye tampaknya tidak puas dengan jawaban Xiaoyan. Sebelum dia membuka mulutnya, Xiaoyan berkata lagi, "Putri Yaoye, kamu juga harus tahu, jika aku tidak bertindak kali ini, keluarga kerajaanmu akan benar-benar hancur oleh sekte Mystic Cloud dalam beberapa bulan atau 1 tahun. Jangan berpikir bahwa aku di sini untuk memohon kepadamu agar bekerja sama denganku." Di bawah nada mengancam Xiaoyan, Yaoye akhirnya tak berdaya dalam kekalahan. Yalo di sampingnya juga tersenyum dan berkata, "Yaoye masih muda, wajar saja dia tidak mempertimbangkan semua aspek ketika dia melakukan sesuatu. Aku harap Tuan Xiaoyan tidak akan menyalahkannya. Baiklah, karena semua orang dalam perjanjian, keluarga kerajaan kami akan secara alami tidak dikecualikan dan akan melakukan yang terbaik untuk membantumu menghancurkan sekte Mystic Cloud kali ini." Melihat bahwa keluarga kerajaan juga telah menyatakan sikap mereka, Nalanji dan Nalansu hanya bisa membuka mulut mereka untuk juga menunjukkan sikap mereka melawan sekte Mystic Cloud. Xiaoyan akhirnya menghela napas ketika melihat semua rubah tua akhirnya setuju. "Dalam hal ini, aku berharap kita akan berhasil dalam kerjasama ini. Tambahan, aku ingin semua orang harap tidak membocorkan soal guruku." Semua orang buru-buru mengangguk ketika mereka mendengar ini. Haibodong juga tersenyum ketika dia melihat semua orang telah diatur dengan tepat. Namun sebelum dia berbicara, ekspresinya tiba-tiba berubah. Tangannya memberi isyarat ke arah jendela dan utusan burung terbang akhirnya mendarat di tangannya. Ini informasi yang dikirim Yafi. "Apa itu?" Xiaoyan mengurutkan kening dan bertanya ketika melihat perubahan ini. Haibodong melungkungkan bibirnya, tatapannya menatap Xiaoyan saat dia berbicara dengan suara dalam. Orang tua Yunsan itu ingin mengadakan pernikahan di sekte Mystic Cloud, Guhe dan Yunyun. Ekspresi Xiaoyan langsung tak terkendali ketika dia mendengar dua nama yang diucapkan oleh Haibodong. Bahkan di aula sekarang menjadi berisik karena mengutarakan pendapat masing-masing. Xiaoyan akhirnya melambaikan tangannya setelah mendengar diskusi dari semua orang. Jika sekte Mystic Cloud berhasil mendapatkan bantuan Guhe, kemungkinan akan sangat merepotkan. Oleh karena itu, kita secara alami mencoba yang terbaik untuk menggagalkan pernikahan ini. "Halo, kapan Yunsan mengadakan pernikahan ini?" 2 hari dari sekarang, Haibodong berkata samar. "Kalau begitu, aku ingin semua orang untuk mempersiapkan segala sesuatunya selama 2 hari ini. 2 hari kemudian akan menjadi hari di mana bahwa kita akan memiliki pertempuran yang menentukan dengan sekte Mystic Cloud." Begitu cepat, semua orang terkejut ketika mendengar ini. Setelah Guhe benar-benar berdiri di samping sekte Mystic Cloud dan mengumpulkan beberapa orang kuat, ada kemungkinan itu akan menjadi jauh lebih sulit untuk mengalahkan mereka. Xiaoyan menggelengkan dan menjawab, "Karena kamu telah mengambil keputusan, klan primer kami akan melakukan yang terbaik untuk membantumu 2 hari kemudian." Haibodong menepuk lengan Xiaoyan dan berbicara dengan suara yang dalam. "Asosiasi Alkemis juga akan melakukan yang terbaik untuk membantumu. Kali ini, aku yang tuh akan bertaruh segalanya." Xiaoyan tersenyum mendengar ini. Kemudian tatapannya segera menyapu ke arah Jialau. "Aku telah mendengar bahwa keluarga kekaisaran memiliki binatang sihir penjaga yang sangat kuat. Hal ini sangat penting. Aku takut bahwa Jialau harus membawanya keluar." Jialau terkejut saat mendengar ini. Keluarga kerajaan memang memiliki binatang sihir penjaga tingkat 6, kekuatan yang sebanding dengan Do Huang bintang 7. Namun itu tidak mungkin karena saat ini mereka sedang terluka. Itu hanya bisa disembuhkan oleh pil obat tingkat 6 yang disebut pil cetakan campur tulang. Tinggalkan soal pil obat kepadaku, karena kita semua berada di perahu yang sama. Aku secara alami tidak akan egois. Xiaoyan sejenak merenung sebelum dia tiba-tiba menjawab. Diskusi akhirnya bubar dengan kesepakatan. 2 hari kemudian, pasukan gabungan besar akan bertempur sampai mati dengan sekte Mystic Cloud. Baru saja Xiaoyan tiba di mansion klan Xiao, seorang pelayan sudah membawa sebuah kotak yang berisi bahan-bahan obat untuk memperbaiki pil cetak campuran tulang.
Begitu cepat, sepertinya keluarga kerajaan memandang binatang sihir bersisik sangat penting. Xiaoyan bergumam pada dirinya sendiri, kemudian dia memasuki sebuah ruang yang sunyi di mansion klan Xiao. Menutup pintu kamar, Xiaoyan menyipitkan matanya dan mengencangkan tinjunya di bawah lengan bajunya. Anjing tua Yunsan, tindakanmu ini benar-benar sangat ganas. Kamu bahkan memaksaku menaiki gunung Mystic Cloud 2 hari dari sekarang. Cincin gelap hitam di jari Xiaoyan tiba-tiba bergetar. Sosok Yaolao perlahan melayang keluar. Dia melirik Xiaoyan sebelum berkata, Sekte Mystic Cloud memiliki keuntungan karena medan pertempuran akan terjadi di sana. Sepertinya Yunsan sangat takut padamu. Jika tidak, dia tidak akan berusaha keras. Kemungkinan Yunsan menyadari hubunganmu dengan Yunyun. Tindakannya ini bertujuan untuk membuatmu marah dan mengganggu pikiranmu. Xiaoyan hanya terdiam, bahkan dia mengakui keadaan pikirannya kacau dan geram saat dia mendengar Yunyun dan Guhe akan menikah. Saat itu, Xiaoyan telah bertemu dengan Yunyun yang menggunakan nama Yunji di area hutan binatang sihir. Adegan seperti musim semi di gua. Yunji juga mengambil resiko beberapa kali untuk menyelamatkannya. Semua keterikatan ini menyebabkan Xiaoyan tidak dapat sepenuhnya melupakan Yunyun terlepas dari betapa keras kepalanya dia. Yaolao menghela napas pelan saat melihat ekspresi Xiaoyan yang berubah. Dia kemudian membalikkan tangannya, dan secercah api putih lebat aneh muncul dari cincin sebelum menahan diri di depannya. Kamu harus menyimpan ini. Yaolao menjentikkan jarinya dan cincin putih tebal terbang ke arah Xiaoyan. Ini? Apa ini? Jangan bilang. Xiaoyan tidak yakin saat melihat cincin putih lebat di tangannya. Ini adalah cincin yang dibuat dari bone chilling flameku. Ada cukup banyak bone chilling flame yang tersimpan di dalamnya. Itu sudah cukup bagimu untuk membuat Angry Buddha Lotus Flame. Ahli dari Hollow Soul mungkin akan muncul dalam pertempuran besar dengan Sekte Mystic Cloud kali ini. Aku secara alami akan campur tangan untuk menghentikan mereka. Xiaoyan juga kaget saat mendengar ini. Dia mengangguk sedikit. Bahkan Yaolao agak khawatir tentang pertempuran sengit 2 hari dari sekarang. Kemudian Xiaoyan mengangguk pelan dan mulai memperbaiki pil cetak campuran tulang. Sementara Xiaoyan memperbaiki pil obat di puncak gunung Sekte Mystic Cloud yang disembunyikan di kegelapan malam. Di sebuah ruang aula kosong, Yunyun duduk bersila di atas kasurnya. Sebelumnya, Yunsan telah datang membicarakan sesuatu padanya. Inilah yang membuat wajahnya yang anggun dan mulia saat ini dipenuhi dengan kemarahan yang tidak biasa. Menikah dengan Guhe? Kekacauan di hati Yunyun semakin meningkat setelah dia memikirkan kata-kata yang diucapkan Yunsan. Namun matanya segera tertuju pada pintu yang awalnya tertutup rapat, kini berderit dan Guhe sudah muncul di sana. Guhe, sungguh tak terduga bahwa kamu sebenarnya orang seperti itu. Mengambil keuntungan orang lain saat mereka dalam masalah. Guhe juga tertegun saat mendengar tawa dingin Yunyun. Masalah ini sebenarnya tidak ada hubungannya denganku. Semua ini adalah saran Yunsan. Namun, saran Yunsan memang memiliki daya tarik besar bagiku. Bukannya kamu tidak tahu perasaanku terhadapmu? Yunyun menurunkan wajahnya dan menggelengkan kepalanya. Mempertimbangkan hubungan masa lalu kita, kamu seharusnya menolak saran guru. Kalau tidak... Guhe perlahan bertanya sesuatu yang mengejutkan Yunyun. Itu karena Xiaoyan itu bukan? Kamu menolakku karena dia? Wajah Yunyun tiba-tiba berubah saat nama akrab itu terdengar. Dia kemudian berteriak. Jangan bicara omong kosong. Kenapa kamu menjadi konyol? Kamu tidak perlu repot dengan alasanku. Aku hanya bertanya, apakah kamu bersedia menolak saran guru? Guhe terdiam menggelengkan kepalanya. Aku layak untukmu. Selain itu, aku menyukaimu. Yunyun juga menghela napas pelan saat melihat keras kepala Guhe. Dia akhirnya berhenti berbicara dan perlahan menutup matanya dan mengabaikannya. Tindakan Yunyun membuat marah Guhe yang hanya bisa dia lakukan hanya mondar-mandir di lorong sebelum akhirnya menekan amarahnya. Xiaoyan benar-benar telah kembali ke kekesaran Jama. Nama itu baru saja terdengar yang memiliki kekuatan sihir yang membuat mata Yunyun terpejam sekali lagi terbuka. Guhe tanpa sadar mengejek dirinya sendiri saat melihat nama Xiaoyan disebut, membuat Yunyun bereaksi dengan cara ini. Namun, jangan merasa sangat senang terlalu cepat. Meskipun dia sekarang melakukan kontak dengan faksi lain, kamu juga harus tahu kekuatan Yunsan juga jauh lebih kuat dari sebelumnya.
Wajah Yunyun mungkin masih tetap tenang setelah mendengar kata-kata Guhe, tapi tangannya yang lembut di bawah lengan bajunya diperketat. Wajahnya tanpa sadar mengungkapkan kekhawatiran. Selama Soyan dikalahkan kali ini, dia akan berakhir dengan takdir yang mengerikan. Kamu harus melupakan orang ini secepat mungkin. Guhe mengerutkan kening dan berkata. Ekspresi Yunyun sekali lagi perlahan menjadi sedingin es, melirik Guhe sebelum berbicara dengan suara dingin. Kamu tidak perlu khawatir, aku masih akan mengatakan hal yang sama. Jika kamu masih ingin berteman di masa depan, kamu harus menolak saran dari guru. Guhe hanya tertawa pahit saat mendengar suara Yunyun. Aku telah memikirkan masalah ini dengan benar. Setelah kejadian ini selesai, aku akan meminta Yunsan untuk membuka segel di tubuhmu. Pada saat itu, aku akan menemanimu kemanapun kamu ingin pergi. Sudah cukup larut, beristirahatlah. Guhe menghela napas lagi saat melihat Yunyun tidak beraksi. Setelah itu dia berjalan menuju pintu. Namun sebelum dia keluar, dia berkata lagi, benar, ada beberapa fluktuasi yang tidak biasa dari gerbang kehidupan dan kematian. Jika aku tidak salah, Yanran yang telah berlatih di dalam selama 3 tahun harus segera keluar. Mata Yunyun tertegun saat melihat Guhe yang telah pergi. Sesaat kemudian, kepuasan secara bertahap melenjak dari matanya. Gadis itu, Yanran akhirnya akan keluar dari pelatihannya.